Sains. Pernahkah kalian berpikir apa unit terkecil yang membangun semua kehidupan di bumi? Jawabannya adalah sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional dasar dari semua organisme hidup. Hari ini kita akan menjelajahi dua jenis sel, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Siapkah untuk penyelaman mikroskopis? Ayo kita mulai. Membran sel. Membran sel merupakan lapisan tipis semi-permeabel yang mengelilingi sel. Fungsinya untuk mengatur keluar masuknya berbagai zat, menjaga kestabilan lingkungan internal sel, serta memungkinkan terjadinya komunikasi dan interaksi antar sel melalui reseptor-reseptor khusus pada permukaannya. Sitoplasma merupakan cairan seperti jeli yang mengisi ruang di dalam sel dan mengelilingi organel-organel. Disinilah banyak reaksi kimia penting terjadi seperti sintesis protein, metabolisme, serta pergerakan komponen seluler. Inti sel atau nukleus sering disebut sebagai pusat kendali sel karena berperan penting untuk mengatur seluruh aktivitas seluler. Di dalamnya tersimpan DNA, yaitu materi genetik yang memuat instruksi untuk sintesis protein serta mengendalikan pertumbuhan, pembelahan, dan fungsi-fungsi vital sel lainnya. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa organel penting yang ada di kedua jenis sel. Mitokondria. Mitokondria merupakan pembangkit energi sel yang mengubah nutrisi menjadi energi dalam bentuk ATP. Energi ini kemudian digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas seluler, seperti pergerakan, pertumbuhan, dan pembelahan sel. Ribosom berfungsi sebagai pabrik protein dalam sel karena berperan merakit asam amino menjadi rantai polipeptida yang kemudian membentuk protein. Organel ini dapat ditemukan bebas di sitoplasma maupun menempel pada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma merupakan jaringan membran untuk sintesis dan transportasi molekul-molekul penting seperti protein dan lipid. Terdapat dua jenis retikulum endoplasma, yaitu Re kasar dan Re halus, di mana pada Re kasar berfungsi memodifikasi dan mengirim protein ke badan Golgi, sedangkan pada Re halus berfungsi untuk mensintesis lipid dan detoksifikasi pada racun. Selanjutnya yaitu badan Golgi, berfungsi untuk memodifikasi, mengemas, dan menyortir protein serta lipid. Organel ini menyempurnakan molekul-molekul tersebut, kemudian mengarahkannya ke tujuan yang tepat, seperti membran sel, lisosom, atau untuk disekresikan keluar sel. Struktur khas sel tumbuhan. Nah, sekarang fokus pada keunikan sel tumbuhan. Tiga struktur ini merupakan kunci mengapa tumbuhan dapat berdiri tegak dan membuat makanannya sendiri. Yang pertama, dinding sel, yaitu lapisan luar yang kaku dan kuat dari selulosa yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Dinding sel ini memberikan perlindungan dan dukungan struktural untuk menopang sel tumbuhan. Kedua yaitu kloroplas, merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Hal ini mengandung pigmen klorofil untuk menangkap energi cahaya matahari dan mengubahnya menjadi glukosa. Terakhir, vakuola sentral merupakan struktur yang mengisi sebagian besar volume sel tumbuhan. Organel ini berfungsi menyimpan air, nutrisi, pigmen, serta sisa metabolisme. Selain itu, vakuola sentral berperan penting dalam menjaga tekanan turgor, yaitu tekanan internal yang selnya membantu mempertahankan bentuk sel dan membuat tumbuhan tetap tegak. Struktur khas hewan. Mari beralih ke sel hewan. Walaupun tidak memiliki dinding sel, mereka memiliki organel khusus untuk pencernaan internal dan pembelahan. Pertama, lisosom merupakan organel yang sering disebut sebagai pusat daur ulang atau perut sel karena mengandung berbagai enzim pencernaan. Organel ini berfungsi memecah molekul besar, sel yang sudah tua, komponen sel yang rusak, atau mikroorganisme seperti bakteri, sehingga materi yang dihasilkan dapat digunakan kembali oleh sel.
Kedua, sentriol merupakan organel kecil berbentuk silinder yang tersusun atas mikrotubulus dan berperan penting selama proses pembelahan sel pada sel hewan. Organel ini membantu membentuk benang spindle yang berfungsi mengatur pemisahan kromosom sehingga pembelahan sel dapat berlangsung dengan teratur dan akurat. Nah, di sini terdapat tabel perbedaan pada sel hewan dan sel tumbuhan, di mana pada sel hewan memiliki lisosom dan sentriol, dua organel yang tidak ditemukan pada sel tumbuhan. Lisosom berperan dalam pencernaan intraseluler dan daur ulang komponen sel, sedangkan sentriol berfungsi penting dalam pembentukan benang spindle saat pembelahan sel. Sementara itu, sel tumbuhan memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola sentral berukuran besar, di mana dinding sel memberikan bentuk kaku dan perlindungan. Kloroplas memungkinkan terjadinya fotosintesis untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Sedangkan vakuola sentral besar berfungsi untuk menyimpan air serta menjaga tekanan turgor agar sel tetap keras dan mendukung struktur tumbuhan. Wah, luar biasa bukan? Perbedaan struktur antara sel hewan dan sel tumbuhan menunjukkan betapa menakjubkannya penyesuaian makhluk hidup terhadap fungsinya masing-masing. Sekaligus mengingatkan kita bahwa keragaman di tingkat sel menjadi dasar bagi keanekaragaman kehidupan di bumi.